Gloria. Perkenalkan, nama saya Yohanes Mone, biasa dipanggil John. Saya asal dari Ranting Paroki Santa Familia Sikumana, Distrik Keuskupan Agung Kupang. Sekarang saya berprofesi sebagai seorang tukang dan saya sekarang berdomisili di Liliba. Ya, kalau untuk kesibukan saya sekarang sedang menekuni profesi saya sebagai seorang tukang. Sebenarnya itu kalau dikategorikan sebagai bisnis juga saya kurang paham. Lebih tepatnya mungkin ke jualan seperti itu. Karena ya ceritanya dulu itu saya pernah jualan barang-barang kudus seperti rosario, Alkitab, patung-patung. Jadi itu semua saya minta izin ke pastor paroki, kemudian saya jualan di depan gereja. Bukan cuma itu saya juga, tapi saya juga pernah jualan jagung bakar di Kuanino, pernah juga jualan kresek di Pasar Impres, dorong gerobak. Itu semua saya lakukan dengan senang hati, dengan gembira. Karena memang waktu itu saya sedang butuh uang untuk melanjutkan kehidupan saya sehari-hari dan lebih kepada biaya untuk saya bisa lanjut sekolah seperti itu. Kalau mau dibilang untuk profesional sebenarnya juga saya juga kurang paham, tapi itu kembali lagi ke apa orang yang menggunakan jasa saya, kemudian mereka yang kemudian melihat hasil karya saya dan mereka menikmati itu ya puji Tuhan sampai saat ini pun mereka masih tetap memanggil saya untuk menggunakan jasa saya sebagai seorang tukang. Jadi kalau kembali ke apa yang memotivasi saya untuk tetap berkarya, tetap melanjutkan profesi saya sebagai seorang tukang, karena saya tidak ingin merasakan kekecewaan-kekecewaan yang pernah saya alami dulu, trauma-trauma yang saya alami dulu. Karena jujur saya ini berasal dari keluarga yang kurang mampu lah, dikatakan seperti itu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang membuat saya trauma dan saya tidak ingin lagi merasakan hal-hal seperti itu. Hal terbesar yang menurut saya pernah saya lakukan itu ketika pertama kali saya dipercayakan untuk menangani proyek yang sangat besar. Itu saya dikontrak dari salah satu CV yang bergerak di bidang interior. Ya, jadi ceritanya di pekerjaan di lapangan atau di proyek itu ya namanya juga mengatur banyak orang, banyak hal-hal yang kadang kita tidak suka, banyak juga anak-anak yang istilah ya untuk menyatukan banyak pikiran itu agak susah. Jadi anak-anak itu masing-masing dengan pribadi yang berbeda, terkadang kita harus berkelahi, marah, tapi ada momennya juga di saat mana kita tertawa sama-sama. Tapi ya itu sudah yang membuat semuanya jadi tertarik buat kita, bukan tertarik ya, tapi buat kita jadi tidak bosan di proyek tersebut. Ya, jadi yang membuat saya bekerja sangat gigih saat ini, pantang menyerah, itu semua karena saya tidak ingin merasakan lagi hal-hal yang buat saya sakit hati. Dan saya juga melihat bahwa saya juga adalah laki-laki, satu-satunya laki-laki dalam keluarga saya, dan saya merasa bahwa saya juga ikut bertanggung jawab dalam pendidikan adik-adik saya, karena saya juga tidak tega lihat orang tua saya yang sudah tua tapi harus banting tulang untuk sekolah adik-adik saya. Dan saya juga tidak mau adik-adik saya sampai gagal dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak seperti saya cuma tamatan SMA saja. Jadi itu yang membuat saya sangat kokoh atau sangat gigih dalam berjuang untuk mendapatkan rupiah itu. Tokoh orang kudus yang sangat saya kagumi atau yang sangat menginspirasi saya itu adalah Santo Yosef, yang dimana beliau adalah seorang tukang kayu, tapi kemudian dipakai Allah untuk menjadi ayah dari sang juru selamat kita Yesus Kristus.
Jadi baik kalau untuk pengalaman rohani saya, ya saya pernah mengalami suatu kejadian di mana waktu itu saya kepengen sekali untuk beli motor. Dan memang itu cita-cita saya dari dulu, pengen punya sepeda motor. Nah, saat untuk perjalanan untuk beli sepeda motor ini tidak gampang. Uang saya sudah punya untuk kredit motor ini. Namun saya sudah kasih masuk berkas hampir di seluruh dealer di Kota Kubang, tapi tetap saya ditolak karena dengan satu alasan bahwa saya masih tinggal di kos-kosan. Nah, kemudian saya pulang dengan keadaan kecewa. Sudah hampir 2 minggu saya berjuang pun tidak bisa punya sepeda motor. Kemudian saya memutuskan untuk novena. Jadi saya memutuskan untuk novena 9 hari. Jadi dalam novena saya itu yang membuat saya sangat bersyukur dan merasa itu hal yang paling luar biasa, mujizat buat saya itu ketika di hari ketiga saya pergi ke salah satu rental motor, bukan rental ya, dealer motor. Jadi di sana pemilik dealer itu dia pun nama Kobion ya, orang Cina luar biasa, orang itu sangat baik. Dan beliau langsung bilang ke saya, adik mau motor yang mana dan mau motor warna apa. Jadi saya langsung tunjuk motor Evo. Beliau langsung tuh, sudah adik bawa saja, nanti kemudian baru adik lagi kembali untuk bayar. Jadi saya bawa motor yang saya mau, saya pulang ambil uang, kemudian saya datang lunasi uang muka, begitulah. Tapi saat itu juga beliau masih sempat kembalikan ke saya 500.000. Beliau bilang sudah, ini untuk nanti kau tambah untuk cicilan bulan pertama nanti. Jadi itu yang buat saya sangat bersyukur, karena doa saya belum 9 hari, bahkan masih hari ketiga Tuhan sudah kabulkan, dan itu buat saya sampai meneteskan air mata. Di salah kesibukan saya sebagai seorang tukang, saya juga sebagai orang beriman, saya juga sempatkan waktu untuk berdoa setiap malam. Sekarang juga saya sempatkan waktu juga untuk kembali berlatih seperti dulu. Dan semuanya itu ya kembali lagi ya, penting kita mau, pasti semuanya berjalan dengan lancar. Hal yang membuat saya sangat damai itu ketika saya merasa bersyukur, saya merasa bahwa oh ini sudah cukup. Itu kemudian membuat saya merasa seperti tidak ada beban dalam hidup saya. Dari saya tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa untuk saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi ya dari sekian cerita saya, mungkin teman-teman bisa mengambil hal-hal yang mungkin menurut teman-teman termotivasi. Silahkan teman-teman yang mengambil hal positifnya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kami persembahkan satu lagu dari GSTM Rating Wasapa dan Unit Kaniti.